Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa'aqulu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Alim al-Fadil waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa bibarakatihim wa karumatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idaini. Untuk pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang sholat hari raya dan hal-hal yang berhubungan dengan hari raya seperti takbiran, takbir keliling, ucapan selamat, salam-salaman. Ini kita akan bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatul idain. Sholat dua hari raya itu hukumnya sunnah. Kita ambil yang sunnah saja, sebab ada yang mengatakan ini wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah. Sholat hari raya itu 2 rakaat. Prakteknya sholat hari raya itu 2 rakaat. Rakaat yang pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram, ya. Dan pada rakaat yang kedua takbir 5 kali selain takbir intiqal. Terus baru membaca Fatihah, ya. Itu prakteknya. Untuk yang lainnya sama. Namun karena sholat hari raya itu dilakukan pada 1 Syawal yang sebelumnya adalah puasa, ya, maka sebelum hari raya sebelum sholat kita disunahkan makan terlebih dahulu, ya. Jadi kalau Idul Adha kesunahan makannya setelah sholat lah. Kalau
Idul Fitri itu kesunahan makannya, ya makannya makan apa saja, tapi yang lebih utama itu nanti makan kurma, dan kesunahan lagi ganjil kurmanya, ya makan apa saja, ya opor, ketupat dan yang lain sebagainya, terserah. Nah, jadi kalau Idul Adha kesunahan makannya setelah sholat, kalau Idul Fitri kesunahan makannya sebelum sholat. Lah makan, ya makan, lah terus berangkat ke masjid misal, sebab yang lebih sunnah itu di masjid, ya. Jadi sunnahnya di masjid sholat itu, ya di arah-arah juga nggak apa-apa, tapi kesunahnya yang lebih utama itu di masjid. Lah makan terus berangkat menuju ke masjid. Lah berangkatnya ini, ya, kira-kira cari jalan yang jauh. Awas, berangkatnya cari jalan yang jauh, ya cari aja jalan, oh jalan sini jalan jauh, pokoknya lewat gerima tetangga gitu, nggak apa-apa begitu. Nah terus nanti pulangnya cari jalan yang dekat, nah begitu. Nah itu sunnah, ya sunnahnya. Lah di hari raya, ya, itu sunnah takbiran. Sunnah takbiran. Takbiran itu ada dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ya. Biasanya, takbir mursal itu takbir yang tidak terikat dengan setelah sholat 5 waktu, ya. Makanya nanti takbir mursal itu di jalanan, di kamar, di pasar, keliling, muter-muter. Nah ini takbir keliling, ada dasarnya, sunnah, ya. Tapi awas jangan anarkis, ya. Jadi takbir keliling ngomong, ya. Sunnah itu hukumnya takbir keliling. Kita merayakan hari raya, merayakan malam hari raya, merayakan Idul Fitri dengan takbiran, dan takbirnya nanti disebut sebagai takbir mursal. Kapan takbiran itu mulai? Takbir mursal itu dimulai setelah ghurubnya, ya, setelah terbenamnya matahari sampai waktu sampai sholat Id dilaksanakan. Nah, jadi setelah sholat Id nggak ada takbir mursal, nggak ada. Lain halnya dengan takbir muqayyad, ya, sebab takbir muqayyad itu nanti bisa 4 hari, hari raya, hari tasyrik. Muqayyad itu berarti takbir yang terikat dengan waktu, yaitu setelah sholat 5 waktu. Terus untuk hari raya itu, awas ya, kita kesannya hari raya itu adalah orang yang pakaiannya bagus, orang yang pakaiannya baru, orang yang kendaraannya baru, ya, padahal bukan, ya. Jadi makanya ada istilah begini, laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan orang yang bukan untuk orang yang pakaiannya baru. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Yang namanya hari raya adalah untuk orang yang taatnya, ibadahnya bertambah. Itu hari raya. Walaisal id liman tajammala bil libas wal markub. Hari raya itu bukan untuk orang-orang yang menghias
diri dengan pakaian, bukan untuk orang yang berhias diri dengan kendaraan yang bagus, bukan. Innamal id liman hufirat lahud dzunub. Yang namanya id adalah untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita hidupkan malam hari raya dengan cara apa saja, dengan cara taat kepada Allah. Karena hari raya itu untuk orang yang untuk orang yang dosanya diampuni. Mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari raya. Istighfar sebanyak mungkin, membaca takbiran sebanyak mungkin, mengagungkan nama Allah, mengesahkan Allah, mensucikan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak dengan poya-poya di malam hari raya itu, tidak dengan minuman keras karena mungkin bebas, besoknya sudah nggak puasa lagi, kita euforia pesta, bukan. Mari malam hari raya kita hidupkan dengan cara beribadah. Makanya ada hadis begini, wa yusannu ihya'u lailatayil 'id li khobari. Jadi pada dasarnya menghidupkan malam hari raya, baik hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri, disunahkan menghidupkannya. Kenapa? Karena ada dalil, ada hadis, man ahya lailatal 'idi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam hari raya, menghidupkan malam hari raya, niscaya orang tersebut hatinya akan dihidupkan oleh Allah pada saat hati mati. Jadi nanti ada saatnya hati mati. Di sini standarisasi menghidupkan malam hari raya itu di sini disebutkan wal muradu bi ihya'iha bil ibadah fiha. Menghidupkan malam hari raya itu dengan cara ibadah kepada Allah. Ibadah itu banyak. Makanya baca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat, baca takbiran. Kalau kita lihat dalam keterangan takbiran itu lebih utama. Zikiran yang paling utama di malam hari raya adalah takbiran. Bahkan sholawat pun kalah dengan takbiran di malam, kalau memang malamnya malam hari raya. Ayo takbiran, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu standar menghidupkan hari raya, malam hari raya. Lah minimal wa aqalluhu bi sholatil isya'i fi jama'atin wal azmu ala sholatis subhi fi jama'atin. Minimal yang namanya menghidupkan malam malam hari raya itu adalah sholat isya berjamaah dan keinginan kuat untuk melaksanakan subuh berjamaah. Itu minimal kita menghidupkan malam hari raya, itu minimal. Jadi makanya saya dulu pernah ngaji Riyadhus Shalihin di Kempek di Kiai Haji Mustafa Kilisirat. Dari awal sampai sebelum puasa itu sudah ngaji pasaran. Riyadhus Shalihin itu tebal segini. Beliau menjanjikan siapa yang ikut hatam nanti sampai hatam ngajinya akan mendapatkan ijazah. Lah ternyata ijazahnya itu adalah ini hadis man ahya lailatal 'id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Kenapa ini sampai dia penting sekali menurut Kiai Haji Mustafa Al-Sir? Sebab beliau juga salah satu
murid bahkan menantu almarhum almarhumlah Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair itu sering sekali menasehati santri-santrinya yang belgadut ya. Jadi yang belgadut itu ya yang sembrono lah, yang badeg lah ya. Sejelek-jeleknya sembelgadut-belgadutnya santri, jangan sampai tidak menghidupkan malam hari raya. Itu sebab ya itu yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati mati. Hati mati itu di sini dijelaskan wal muradu bimautil qulub istighaluha bihubbid dunya. Yang dimaksud dengan matinya hati adalah istighaluha bihubbid dunya, terbuai dengan dunia, cinta dunia. Itu yang dimaksud mati. Pada saat itu Allah menghidupkan hati. Nah, berarti kebalikannya, hatinya hidup itu kita tidak terbuai, kita tidak tersibukkan oleh urusan cinta dunia. Jadi kita tenang hatinya. Ekonomi ya maklum, wajar, manusiawi. Yang namanya manusiawi itu butuh yang namanya dunia kalau masih hidup, sebab kita hidup di dunia ini tidak sendirian, ada istri, ada anak, ada keluarga, ada tetangga, maka ya butuh juga dunia. Tapi jangan sampai kita terbuai oleh urusan dunia sehingga urusan akhirat, urusan ibadah, urusan taat kepada Allah akan menjadi terbengkalai. Nah itu kan sangat penting, luar biasa. Coba kalau kita hatinya mati, kita dunia terus, tidak pernah memikirkan akhirat, betapa hinanya hidup kita ini. Nah, maka dari itu mari kita hidupkan malam hari raya dengan istighfar, dengan terutama sholat berjamaah isya, nah, bila perlu qobliyah ba'diyahnya, terus witir. Kalau ijazahan saya pas waktu di Kemtek itu isya qobliyah ba'diyah isya berjamaah, witir, terus qobliyah subuh. Nah, terus setelah itu, setelah sholat setelah sholat hari raya itu salaman sedikit dengan ada yang di musolahnya saja, terus langsung ke makbaroh. Nah, sebab nanti setelah sholat itu kita juga disunahkan untuk mengucapkan selamat, untuk merasa gembira ya. Selamat sambil bermusafahah kalau memang satu jenis ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan kalau dengan perempuan. Kalau beda jenis laki-laki dan perempuan, misal selamat ya, salamannya cukup dengan jawaban taqabbalallahu minkum ahyakumullahu liamsali kulla amin wa antum bi khairin. Itu jadi taqabbalallahu minkum ahyakumullah liamsali kulla amin wa antum bi khairin. Jadi kalau tak ada taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu minal aidin fajin, itu ada dasarnya ya. Makanya nggak usah dipanjang-panjang lah. Itu ucapan salam, kita bergembira. Makanya kan Idul Fitri, itu kan harinya hari gembira. Itu mungkin sedikit tentang sholat hari raya, malam hari raya, dan hal-hal yang berhubungan dengan hari raya. Intinya sholat hari raya Idul Fitri itu sunnah, jamaah lebih utama. Jamaah lebih sunnah lagi. Terus kita disunahkan membaca takbiran, baik takbir keliling di musola, di jalanan, di pasar, terserah, nggak apa-apa. Terus berangkat menuju ke ke tempat sholatnya dimulai dari jalan yang lebih jauh, terus kembali dengan jalan yang jalan yang dekat.
ya, yang dekat. Terus sebelum sholat kita disunahkan makan. Oh iya, ini ada kesunahan tersendiri ya, yaitu sunnah mandi hari raya. Bagusnya setelah sholat maghrib ya, setelah sholat maghrib itu sunnah mandi hari raya ya. Bagusnya, tapi sampai kapan ya? Sampai terbitnya matahari pada hari raya. Sebab berbeda dengan Jumatan. Kalau Jumatan kan kalau sudah sholat Jumat sudah selesai itu waktunya ya. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat kesunahan itu karena untuk Jumatan. Nah, kalau Aid bukan karena sholatnya tapi karena hari rayanya itu. Sementara hari raya mulai terbenamnya matahari, setelah terbenamnya matahari tanggal 30 Sya'ban sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, itu kan hari raya Idul Fitri ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga kita semua amal ibadahnya di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Saya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, al-'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.